Hai, jumpa lagi dengan saya, Dr. P. Kali ini kita akan membahas suatu topik menarik, yaitu cara memberi obat yang praktis pada anak. Kenapa topik ini saya pilih? Karena hal ini seperti sesuatu yang sederhana, penting, tapi kenyataannya sering sulit di dalam prakteknya. Tidak sedikit ayah bunda yang cukup stres menghadapi anaknya kalau sudah berurusan dengan acara minum obat. Mengapa minum obat pada anak sering memberikan kendala pada ayah bunda? Ya, tentu karena pada dasarnya tidak ada obat yang rasanya benar-benar enak. Walaupun yang berbentuk sirup sekalipun, ya umumnya nggak enak-enak banget juga kan? Berikut ini adalah salah satu tips dari saya bagaimana cara memberi obat yang praktis pada anak kita termasuk bayi. Tips ini bukan saja diperuntukkan bagi ayah bunda, tapi semoga bermanfaat juga bagi teman-teman perawat atau bidan yang bekerja di rumah sakit, terutama di bagian perawatan anak. Tapi bila ada orang dewasa yang mau minum obat dengan cara ini, monggo, tidak dilarang. Oke, ayah bunda, kita mulai dari persiapan apa saja yang kudu kita siapin. Yang pertama adalah sendok obat. Sendok obat ini mudah kita dapatkan di kemasan obat-obat sirup. Yang kedua adalah sendok pengaduk. Ini bisa kita gunakan sendok teh atau sendok sejenis yang berukuran kecil. Yang ketiga adalah spuit atau alat suntik tanpa jarum. Bisa kita siapkan yang berukuran 3 cc, 5 cc, dan 10 cc. Spuit ini bisa ayah bunda dapatkan di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Atau bisa juga saat ini dibeli secara online dengan harga yang sangat ekonomis. Dalam tutorial ini, spuit menjadi pilihan karena beberapa alasan, yaitu lebih praktis ketimbang pipet dan sendok. Pipet rata-rata hanya mampu menampung volume kecil, yaitu kurang dari 1,5 cc. Jadi untuk dosis yang lebih besar, butuh beberapa kali pemberian. Berikutnya, karena pemberian dengan sendok sudah seringkali terbukti banyak gagal. Oleh karena anak-anak lebih mudah untuk memuntahkan atau melepeh obatnya, yang mungkin dikarenakan bentuk sendok yang cukup lebar. Persiapan keempat adalah tentu obat yang hendak diminum. Bila berbentuk puyer atau serbuk, jangan lupa untuk mempersiapkan pemanis cairnya. Bisa air gula, madu yang sedikit diencerkan, atau sirup pemanis khusus yang banyak dijual di apotik-apotik atau toko obat. Sirup pemanis khusus untuk puyer yang tersedia bebas di apotik ini relatif aman, termasuk untuk anak-anak yang di bawah usia 1 tahun. Jika ragu, ayah bunda bisa berkonsultasi dulu dengan dokter. Yang kelima adalah 1 gelas berisi air putih matang, dan saya pribadi lebih suka yang hangat-hangat kuku. Dan yang keenam adalah 1 mangkok kecil atau gelas untuk wadah bantuan. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya contohkan adalah cara untuk memberi obat puyer atau serbuk. Sirup pemanis kita tuangkan kira-kira 1,5 sampai 2 cc ke sendok obat yang bersih. Mengapa sekitar ini volumenya? Tujuannya agar adonan obat yang nanti kita buat tidak terlalu banyak volumenya, sehingga akan memudahkan anak kita untuk menelan. Tapi bila serbuk obatnya ternyata banyak, ayah bunda bisa menambahkan lagi sirup pemanisnya sedikit demi sedikit sampai adonan obat kita cukup larut. Kemudian obat serbuk kita tuangkan ke sendok obat dan aduk perlahan sampai merata. Berikutnya, adonan obat yang sudah jadi, kita sedot dengan spuit atau alat suntik, dan ingat, hal ini dilakukan tanpa jarumnya. Pilihan spuit mana yang hendak dipakai disesuaikan dengan jumlah obat yang hendak diminum dan ukuran mulut anak kita tentunya. Misalnya, untuk anak-anak bayi lebih sering menggunakan spuit 3 cc, sedangkan spuit 5 cc lebih ke anak-anak yang sudah besar. Nah, setelah adonan obat habis tersedot, kita letakkan dulu di wadah mangkok kecil atau gelas. Setelah itu, kita siapkan air putih matang hangat di spuit yang lain. Umumnya, untuk air putih kita gunakan spuit yang lebih besar.
Jadi, biasanya kalau adonan obat dispuit 3 cc, air putih dispuit 5 cc. Kalau adonan obat dispuit 5 cc, air putih dispuit 10 cc. Boleh juga ditambahkan lagi 1 spuit 3 cc atau 5 cc yang lain yang berisi sirup pemanis tambahan bila seandainya dibutuhkan. Air putih hangat kita siapkan juga di sebuah gelas. Tisu atau waslap juga boleh kita siapkan untuk persiapan membersihkan mulut pasca minum obat. Setelah perangkat obat kita sudah siap, tiba waktunya kita siapkan anak kita. Salah satu poin penting yang harus diingat adalah pada saat minum obat, posisi kepala anak selalu lebih tinggi dari kaki. Jadi apabila saat minum obat posisi anak kita tiduran, aturlah agar kepala dan punggung disanggah bantal. Hal ini penting dengan tujuan untuk mencegah aspirasi atau tersedak, yaitu resiko minuman masuk ke saluran nafas. Sedangkan kalau anak kita bisa diposisikan dalam kondisi duduk, tentu tidak ada masalah lagi. Setelah anak kita sudah diposisikan dengan baik, perangkat kita dekatkan dan ayo kita mulai acara minum obat ini. Spuit obat dan spuit air putih kita pegang berbarengan. Spuit obat kita masukkan ke dalam mulut anak kita dan disemprotkan perlahan tapi mantap ke sisi kanan atau sisi kiri pipi dalam, dan diikuti segera dengan menyemprot air putih. Sekali lagi, langsung diikuti dengan menyemprot spuit air putih. Lakukan pengulangan pemberian semprotan air putih sampai kira-kira obat tidak bersisa lagi di mulut anak kita. Umumnya pada anak-anak yang suka memuntahkan obat, mereka akan refleks mau menelan adonan obat setelah berasa ada air putih yang mengikuti setelah masuknya obat. Hindari menyemprot obat ke arah tengah atau ke tenggorokan anak untuk menghindari refleks muntah. Sekali lagi, hindari menyemprot obat ke arah tengah atau ke arah tenggorokan. Agar lebih enak, boleh diberikan lagi semprotan sirup pemanis susulan agar rasa pahit cepat hilang. Nah, selesai deh ritual pemberian obatnya. Sedangkan untuk obat-obat yang berbentuk sirup pada prinsipnya sama. Obat sirup bisa kita takar sesuai aturan dosisnya ke dalam spuit menjadi spuit obat, dan kita persiapkan air putih di spuit yang lain. Bila dirasa perlu, boleh juga mempersiapkan spuit sirup pemanis. Bila dosis sirupnya cukup banyak sedangkan anak kita cukup sulit untuk menelan langsung banyak, dosis bisa kita bagi atau kita atur-atur menjadi 2 atau bahkan 3 kali pemberian. Kita sesuaikan saja mana yang paling nyaman untuk anak kita. Spuit yang sudah selesai digunakan bisa kita bersihkan dengan membilas dengan air matang beberapa kali sampai bersih. Kemudian disimpan di wadah yang bersih. Kalau saya pribadi sih sering menyimpannya di dalam gelas kaca. Tidak ada patokan spuit ini bisa dipakai berapa lama, tapi sepengalaman saya sampai 1 minggu asal dijaga selalu bersih masih oke-oke saja untuk tetap dipakai. Tentu prinsip semakin sering diganti tentu semakin baik. Toh ayah bunda nggak perlu khawatir karena harga spuit ini sangat terjangkau. Selesailah sudah tutorial cara praktis pemberian obat pada anak kali ini. Ini tentu bukan cara terbaik. Ini hanyalah salah satu cara yang bisa dipertimbangkan atau dicoba oleh kita, para ayah bunda, kalau kebetulan anak kita termasuk susah atau jelimet setiap kali butuh minum obat. Atau boleh sebagai tips teman-teman perawat yang bekerja di bangsal perawatan anak. Kamu boleh setuju, boleh enggak dengan tutorial ini. Tapi cara ini yang jelas sudah cukup banyak bukti-bukti baiknya. Oke, ayah bunda, semoga video ini bisa bermanfaat. Untuk kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu subscribe dan like-nya bila ayah bunda ikhlas dan berkenan. Salam anak sehat walafiat, saya Dr. B. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thanks.